Selamat siang pemirsa. Aktivitas belajar SMP Negeri 3 Tanjung Selor di Jalan Gereja Jelarai terganggu akibat banjir mendadak yang menggenangi seluruh halaman dan sejumlah ruang kelas sekolah. Air berasal dari Sungai Jelarai yang meluap secara tiba-tiba akibat pengaruh pasang surut air sungai. Wakil Ketua DPRD Bulungan, Tasagung bersama anggota Komisi 2 DPRD Bulungan, Sunario, melakukan peninjauan kondisi banjir di sekolah SLTP Negeri 3 tersebut sebagai referensi untuk melakukan koordinasi dengan Pemkab Bulungan. Banjir yang merendam sekolah menengah pertama itu merupakan langganan 4 kali dalam setahun. Situasi itu mengganggu para pelajar untuk beraktivitas. Meski demikian, pihak sekolah tetap menjalankan aktivitas rutin belajar mengajar seperti biasa tanpa libur sekolah. Seluruh siswa membuka sepatu untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Air yang tergenang di dalam ruang kelas tetap dinikmati, meski kekhawatiran penyakit terutama gatal-gatal mengancam para siswa-siswi di sekolah tersebut. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Jelarai Yohanes Kopong mengakui proses belajar mengajar sangat terganggu dengan banjir langganan ini, sehingga dia berharap pemerintah melakukan langkah agar banjir langganan itu dapat diatasi. Sesungguhnya pemerintah sudah melakukan tindakan dengan meninggikan lantai sekolah. Hanya saja pelaksanaan proyek diminta dikerjakan di internal sekolah agar titik-titik bagian yang dibangun dapat optimal sehingga dampak negatif banjir tidak lagi mengganggu. Sambil tag videonya, di tag dulu, kita sambung pada saat lagi. Nah di situ setelah di tag videonya, ya, untuk selama ini kalau terjadi kegiatan seperti ini dalam artian bahwa apabila air naik atau pasang, ya selama ini tidak pernah kami liburkan anak-anak. Kenapa? Karena ini waktu yang cukup singkat dalam artian hanya dalam hitungan beberapa jam, kemudian air itu surut kembali. Nah, tapi secara aktivitas belajar mengajar mengganggu nggak Pak? jelas mengganggu sekali. Kenapa? Karena separuh daripada kelas itu ada yang terendam dengan ini, air. Khususnya untuk dua lokal yang ada di sana, ya air masuk sampai ke ruang-ruang kelas yang ada. Pak, kalau misalnya seperti ini kan biasanya timbul penyakit atau juga suatu hal yang membahayakan Pak. Iya. Apakah tetap tidak dipikirkan hal itu sehingga anak-anak terus belajar gimana? Ya. Nah, untuk sementara bahwa sekiranya terjadi seperti ini, memang kita akui bahwa kemungkinan akan terjadi dampak, salah satunya memunculkan adanya penyakit. Oleh karena itu, kita tidak tahu kapan munculnya air akap naik ini atau pasang. Seandainya kita tahu tadi bahwa naik ini, kemungkinan anak-anak untuk sementara kita liburkan atau kita rumahkan atau BDR, belajar dari rumah. Pak, yang terakhir Pak, kalau kondisi seperti ini, air ini dari tiba-tiba ya, itu bulan berapa biasanya Pak? Iya, biasanya itu terjadi pasang seperti ini 4 kali dalam setahun. Iya. Iya. Dan sudah berlangsung lama ya? Iya, itu hampir tiap tahun terjadi kejadian ini seperti ini. Iya. Dan yang dikunjungi pejabat DPRD seperti ini udah berapa kali Pak dalam kondisi pas terjadi kejadian? Baru ini. Untuk yang resmi seperti ini baru kali ini. Iya. Karena di depan Dewan mungkin ada yang mau sampaikan. Iya. Ya, harapan kami dari sekolah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi sekaligus Pak Ketua Komite kami, harapannya ke depan kami sampaikan bahwa pihak sekolah melalui instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan supaya kami diberikan kesempatanlah untuk membenahi khususnya untuk dua lokal yang ada ini dalam bentuk ini rehab. Iya, dan diserahkan kalau perlu diserahkan secara swakelola. Iya. Kenapa dengan swakelola? Kan kita tahu bagaimana untuk membangun seperti beberapa lokal yang ada ini swakelola. Sementara bangunan yang ada terendam itu dulu pernah direhab. Ya, tetapi hanya untuk bagian atas. Bagian bawah tidak diangkat. Nah, seandainya swakelola kemarin, kemungkinan dengan dana yang ada, pasti itu mencukupi untuk kami ini, seandainya swakelola.
Wakil Ketua DPRD Bulungan fraksi Hanura Tasa Agung yang melakukan peninjauan langsung genangan air di sekolah tersebut mengaku akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar melakukan upaya pencegahan banjir langganan tersebut. Salah satunya langkah yang akan ditempuh Tasa Agung adalah melakukan koordinasi Dinas PUPR Bulungan untuk membangun penyanggah banjir. Selain itu, koordinasi banjir akan dibawa ke dalam persidangan Dewan bersama antar fraksi untuk mengambil sikap dan keputusan terkait keadaan tersebut. Sementara itu, Sunario, anggota DPRD Bulungan lainnya dari Komisi 2 Dewan menghimbau pemerintah agar melakukan inventaris soal langkah antisipasi yang diambil untuk mencegah banjir luapan kiriman terjadi kembali. Sementara ini kita lihat dengan kondisi kelas anak-anak tentunya sudah terganggu dengan sistem belajar mereka karena ruangan mereka sudah terpenuhi air. Tadi ada disebutkan solusi dari pemerintah. Solusi apa yang dimaksud? Harapan kita dengan pemerintah daerah untuk dapat melihat atau memberikan aspos untuk memberikan pembangunan kepada SMP Negeri 3. Oke, mungkin ini sudah melihat kondisinya, mungkin dari kedewanan, lembaga dewan sendiri, apakah nanti memanggil pihak terkait, apakah PU atau pemerintah yang masih ini atau bagaimana pembahasan? Tentunya hasil dari pengecekan kami di lapangan, kami akan berdiskusi dengan instansi terkait, tentunya dengan Dinas Pendidikan, supaya bisa melihat dan memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan perhatian-perhatian kepada sekolah-sekolah kita yang terdampak seperti ini. Kalau menurut analisa kira-kira apa yang harus dilakukan untuk agar banjir tidak terulang lagi, karena ini bukan boleh kata banjir kiriman atau musiman. Tentunya karena ini juga terus berlaku ulang ya, harapan kita ke depan ini ada peningkatan lah untuk meningkatkan bangunan supaya tidak terendam seperti yang kita lihat pada saat hari ini. Kalau kedewanan ada usaha penganggaran nanti atau pengusulan anggaran? Tentunya itu sudah pasti. Makanya kita minta bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian juga secara khusus. Ya, kalau melihat situasi begini, di saat anggaran terbatas, kalau sudah diformat ya, untuk mengusulkan seperti ini ada kendala nggak? Ya, mungkin memang kalau kendala pasti ada, tapi mungkin skala prioritas juga kita utamakan juga kan. Tinggal pemerintah melihat, menelaah juga. Apalagi kondisi seperti ini kan terkait dengan anak murid ya kan, salah satu, terutama Dinas Pendidikan. Nah, kalau melihat lokasi di sini kan mungkin bukan hanya sekolahnya aja yang terdampak, tetapi mungkin warga setempat juga. Jadi mungkin nanti kami akan berkoordinasi juga dengan Dinas PU terkait mungkin ada siring ataupun set file di wilayah sini yang menyebabkan banjir bisa masuk ke dalam. Mungkin itu juga yang jelas. Mungkin yang terlibat mungkin salah satunya ya Dinas PU dan Dinas Pendidikan. Nah, kalau Dinas Pendidikan mungkin ya tadi seperti apa yang disampaikan Pak Tasa, kami akan nanti coba berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, kami akan mengundang ataupun tadi juga terkait masalah penganggaran. Ya jelas apa yang beliau sampaikan terkait penganggaran pasti kami upayakan itu agar minimal kalau memang tidak bisa diperubahan di tahun 2026 lah. Ya, intinya itu yang kami coba sebagai perwakilan masyarakat. Dan apalagi wilayah ini kan memang rawan ya, rawan banjir gitu kan. Ini untung alhamdulillah tidak ditambah hujan. Mungkin kalau ditambah hujan mungkin lebih tinggi daripada ini. Ya, tapi semua ini nanti mudah-mudahan Pak Tasa dan teman-teman anggota dewan yang lain akan berusaha. Mudah-mudahan ini bisa jadi prioritas buat kita, khususnya SMP 3 yang ada di Tanjung Selor ini. Salah satu usulan yang kelak akan disampaikan DPRD ke pemerintah Bulungan adalah membuat tanggul penyangga atau turap dari sumber banjir agar sekolah SLTP itu kembali aman dari gangguan banjir langganan. Ganti-ganti, kadang juara di voli, kadang juara di renang, sering juara juga pakai lomba tari itu nah, tari.
Dari Jelarai, Desa Gereja Tanjung Selor, M. Sakir, Kaltara TV.